Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang pecahan senilai, eh, cara mengubah pecahan ke bentuk pecahan lainnya, dan juga operasi hitung. Untuk yang pertama yaitu pecahan. Pecahan itu ialah suatu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, jadi untuk A-nya itu disebut dengan pembilang. Dan untuk yang B disebut dengan penyebut. Nah, untuk pecahan juga itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama pecahan murni, yang kedua pecahan tidak murni, yang ketiga pecahan campuran. Untuk pecahan murni yaitu pecahan yang pembilangnya itu lebih kecil dibandingkan dengan penyebutnya. Nah, untuk pecahan murni yaitu ini. Nah, 2 per 4. Jadi pembilangnya itu lebih besar dibanding penyebutnya. Ini pembilang dan ini penyebut. Jadi 2 per 4. Nah, untuk pecahan tidak murni yaitu pecahan kebalikan dari pecahan murni ya. Jadi si pembilangnya itu lebih besar dibandingkan dengan penyebutnya. Nah, ini contohnya 4 per 2. Untuk pecahan campuran itu adalah penggabungan antara bilangan bulat dan juga pecahan. Nah, untuk contohnya, misalkan untuk pecahan campuran yaitu seperti ini, 2 per 4. Jadi 2-nya itu adalah bilangan bulat dan 2 per 4-nya itu adalah pecahan. Nah, jadi digabungkan antara bilangan bulat dan juga pecahan. Dan untuk yang kedua yaitu pecahan senilai. Pecahan senilai itu adalah pecahan yang dimana kita dituliskan dalam bentuk yang berbeda, namun tetap memiliki nilai yang sama. Semisal 2 per 4 senilai dengan 4 per 2. Ya, jadi pecahan senilai itu dapat dikalikan dan juga dapat dibagikan. Contohnya seperti ini. Jadi cukup gampang ya. Jadi kita tinggal pindahkan 2 per 3. Jadi untuk pecahan senilai itu kita harus menjumlahkan dengan bilangan yang si pembilang dan penyebutnya itu sama. Nah, contoh 2 per 2. Ini harus sama ya pembilang dan antara penyebutnya. Sama dengan. Nah, untuk pengerjaannya cukup gampang. Kita tinggal kalikan saja. 2 kali 2 4. 3 kali 2 6. Jadi hasilnya 4 per 6. Nah, itu untuk yang dikali ya. Sekarang kita yang akan mengerjakan yang dibagi. Nah, ini contoh soalnya 4 per 8. Jadi hampir sama dengan yang tadi, cuma kita sekarang dibagi. Nah, kita pindahkan 4 per 8. Nah, sama ya, harus pembilang dan penyebutnya harus tetap sama. Kita bagi 2 lagi. 2 per 2 sama dengan 4 bagi 2 2. 8 bagi 2 4. Nah, jadi hasilnya itu 2 per 4. Nah, itu ya. Untuk contoh lain dalam pecahan senilai, mungkin dalam bentuk soal seperti ini ya. Nah, 1 per 2 sama dengan senilai dengan titik-titik per 4. Untuk cara mengetahui pembilang ini, itu kita cukup mengalihkan saja kali. 2 dikali berapa yang hasilnya 4? Kita kali 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, dan yang untuk yang atas kita samakan dengan yang ini, 2 kali 2 maksudnya. Kali 2. 1 kali 2 hasilnya 2. Nah, jadi sama dengan 2 per 4. Nah, untuk yang ini pun sama, namun untuk yang ini kita dibagi ya. Dibagi 8 bagi 4 hasilnya 2. Nah, dan yang ini pun kita bagi 2 juga. 4 bagi 2 2.
hasilnya 2/4. Karena untuk kesimpulannya, jadi dimana jika kita menemukan soal yang sebelah kirinya kosong, salah satunya kosong atau bisa ya kosong, kita cukup membagikan, dan dimana kalau soal belah kiri belah kanannya kosong, kita mengalihkan. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu bagaimana cara mengubah pecahan ke dalam bentuk pecahan yang lainnya. Dan sini saya akan mengambil contoh pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan juga pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang adalah untuk pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa ya. Jadi untuk pecahan campurannya yaitu 3/2/5. Cara pengerjaannya, jadi kita simpan penyebutnya ini di sini ya, dan kita kalikan 5 kali 3 ditambah 2 ya, 5 kali 3 ya, tambah 2. Nah, nih sama dengan 5 dikali 3 hasilnya 15 tambah 2/5. Ini tetap sama ya penyebutnya, sama dengan 5 tambah 2 17/5. Nah, jadi hasilnya adalah 17/5. Pecahan campuran dari 3/2/5 adalah 17/5 ya, begitu. Sekarang kita akan mengubah dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, misalkan ini ya, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, pecahannya yaitu 17/5, kita ingin mengubah dalam bentuk pecahan campuran. Nah, jadi caranya untuk penyebutnya kita simpan di sini ya, dan untuk menentukan si pembilangnya yaitu kita kalikan 5 dikali berapa yang hasilnya itu 17 ya. Coba kita perkalian 5 aja ya. 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, 5 dikali 3 15. Nah, ini 15 mendekati dengan 17. Jadi kita ambil 3. Ya, simpan di sini 3 ya. Nah, tadi kan 15 kita tambah supaya mendapatkan hasil 17. 15 ditambah berapa supaya hasilnya 17? Berarti 5 ditambah 2. Jadi untuk pecahan biasa 17/5 itu pecahan campurannya yaitu 3/2/5. Nah, baik, sekarang yang terakhir yaitu operasi hitung pecahan. Contoh misalnya contohnya ini ya, contoh soalnya 2/5 ditambah 1/4. Nah, kita akan mengerjakannya. Caranya kita tulis kembali 2/5 tambah 1/4. Nah, sebelum kita menjumlahkan, kita harus menentukan dulu KPK-nya tersebut, yaitu kelipatan ya. Kelipatan 5 itu 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Dan untuk kelipatan 4 8, 12, 16, 20, 24, seterusnya. Nah, kita cari nilai yang sama atau angka yang sama dari kedua kelipatan tersebut. Nah, ini ya 20, 20. Kita simpan di sini di bawah per 20 sama 20. Untuk menentukan pembilangnya ini, kita cukup membagi 20 bagi 5 dikalikan dengan 2. 20 dibagi 5 hasilnya 4 ya. 4 dikali 2 8 ya. Untuk yang ini pun sama, 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 dikali 1, nah, itu ya untuk hasilnya. Atau bisa kita perkecil lagi, 8 tambah 5 hasilnya 13/20.